Wahai sang jiwa terpilih, tidakkah engkau merasakan getaran yang kini kian menggetarkan bumi? Seakan ada denyut baru yang menyelinap di balik nadi kehidupan, seakan udara yang engkau hirup mengandung pesan rahasia dari semesta. Para tamu agung yang tak berwujud namun nyata telah menjejakkan hadirnya di pelataran dunia. Mereka bukan datang dengan kereta emas atau cahaya yang menyilaukan mata, melainkan dengan hembusan sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Kedatangan mereka tidak dapat ditangkap oleh mata biasa, namun pengaruhnya sudah menjelma menjadi guncangan besar yang meluluh lantakkan tatanan lama, sebuah tatanan yang dibangun atas pondasi ego, keserakahan dan kerakusan yang merampas cahaya kasih dari kehidupan manusia. Dunia lama yang penuh topeng kini mulai retak. Bangunan megah yang didirikan di atas kebohongan dan ketidakadilan sedang diguncang dari fondasinya. Orang-orang yang buta mata hatinya bersuka cita di atas penderitaan rakyat yang lapar, haus dan lelah, kini sedang menari di tepi jurang kehancuran yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai meja perjamuan, sementara rakyat kecil dipaksa menjadi santapan derita. Namun semesta tidak pernah tinggal diam. Ada hukum yang lebih tinggi dari segala undang-undang manusia, yaitu hukum kesadaran yang senantiasa berlaku tanpa perlu dicatat di lembaran kitab dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena kesadaran bumi sedang bergerak. Ia sedang memasuki gerbang perubahan besar, di mana semua yang tidak selaras dengan hukum kasih dan kebenaran akan dirontokkan seperti daun kering yang gugur diterpa angin musim. Semakin kuat orang-orang mempertahankan keserakahan dan kerakusan, semakin deras pula gelombang semesta menghantam mereka, hingga akhirnya yang palsu akan runtuh dengan sendirinya. Kitab-kitab suci sejak dahulu telah mengingatkan bahwa setiap tindakan akan kembali pada pelakunya, bahwa setiap butir benih yang ditanam pasti akan berbuah sesuai jenisnya. Maka ketika mereka menabur benih penderitaan, kekuasaan yang disalahgunakan, dan kelalaian terhadap amanah langit, jangan heran bila yang mereka tuai adalah kehancuran, penyesalan, dan teriakan batin yang tak lagi bisa ditolong oleh harta maupun kekuasaan. Mereka yang diberikan sedikit kepercayaan oleh langit untuk menata dunia, seharusnya menjaga dengan penuh kesadaran, karena kekuasaan bukanlah milik abadi, melainkan titipan. Namun manusia-manusia yang buta nurani menjadikannya sebagai alat pemuas ego, menganggap dirinya sebagai penguasa abadi. Padahal mereka hanyalah debu yang menempel di permukaan bumi. Mereka lupa bahwa setiap titipan pasti akan diminta kembali, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Keserakahan mereka menjadi pedang yang menghunus dirinya sendiri. Mereka mabuk dalam pesta, namun pesta itu adalah nyanyian terakhir sebelum cahaya kebenaran menyingkap tabir kebohongan yang mereka buat. Dan di tengah kekacauan ini, jiwa-jiwa terpilih dipanggil. Mereka yang sejak lama telah disiapkan semesta untuk mengemban titah suci kini mulai merasakan bahwa waktunya tidak lagi bisa ditunda. Tanda-tanda sudah terlalu jelas. Kekacauan bukanlah sekadar kerusuhan sosial atau gejolak politik, melainkan pertarungan antara terang dan gelap, antara kesadaran dan kelalaian, antara kasih dan ego. Jiwa-jiwa terpilih meresapi bahwa tugas mereka adalah menyalakan obor di tengah gelap, membawa kesejukan di tengah panasnya kebencian, dan menegakkan kembali keseimbangan yang nyaris roboh. Inilah sebabnya gambaran tentang tamu agung semesta menjadi semakin nyata. Bukan karena mata melihat cahaya turun dari langit, melainkan karena hati merasakan perubahan yang tak terbantahkan. Energi baru mengalir, menuntun mereka yang peka untuk berdiri tegak, sekalipun dunia lama berusaha menggoyahkan. Jiwa terpilih memahami bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hukum kosmis yang bergerak sesuai garisnya. Sama seperti fajar yang tak bisa dihalangi oleh malam, demikian pula kesadaran baru ini tak dapat dibendung oleh kerakusan manusia. Maka wahai sang jiwa terpilih, ketahuilah bahwa tugasmu adalah menyingkap cahaya dari balik tabir kelam, agar umat yang tersesat tidak semakin larut dalam pusaran ego orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Jangan gentar melihat runtuhnya bangunan lama, karena dari reruntuhan itulah kelak akan tumbuh taman baru yang lebih indah, di mana hukum kasih kembali bersemi dan hukum kebenaran kembali menjadi napas kehidupan. Yang lama harus roboh,
agar yang baru bisa tegak. Yang palsu harus runtuh, agar yang sejati bisa bersinar. Dan engkau, bersama jiwa-jiwa terpilih lainnya, adalah saksi sekaligus pelaksana dari titah agung itu. Wahai sang jiwa terpilih, tidakkah engkau merasakan bahwa tatanan lama kini memasuki masa kehancuran yang tidak bisa lagi ditunda, baik manusia rela ataupun menolak, baik mereka sadar ataupun masih terlelap dalam kelalaian? Semesta telah menetapkan garisnya, dan langit telah menurunkan tamu agung yang tugasnya bukan untuk merusak, melainkan untuk menyingkap lapisan debu dan kegelapan yang telah terlalu lama menutupi cahaya bumi. Kehancuran ini bukanlah hukuman semata, melainkan sebuah pembersihan, sebuah perombakan agung, sebuah renovasi kosmik yang bertujuan menghadirkan wajah dunia yang baru, lebih indah, lebih luas, lebih nyaman dihuni oleh kesadaran yang jernih. Maka, wahai jiwa terpilih, tabahkanlah hatimu, karena engkau sedang menyaksikan rumah lama diruntuhkan agar rumah baru dapat berdiri dengan megah. Bayangkan seorang tukang yang bekerja keras merobohkan dinding-dinding lama, memukul balok-balok kayu yang sudah rapuh, dan menyingkirkan atap yang telah bocor. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti kehancuran, suara palu yang menghantam, debu yang berterbangan dan reruntuhan yang berserakan. Namun seorang pemilik rumah yang bijak akan tersenyum melihatnya, sebab ia tahu bahwa semua itu hanyalah bagian dari proses, agar rumahnya kelak kembali tegak dengan wajah yang lebih indah, ruang yang lebih luas, dan suasana yang lebih damai. Begitulah tatanan lama di bumi ini. Ia sedang diguncang, sedang dirombak, sedang dibersihkan, agar rumah kehidupan manusia kembali pantas ditinggali oleh cahaya kasih dan kesadaran suci. Tatanan lama telah dibangun di atas fondasi ego, keserakahan dan kebohongan. Fondasi itu kini retak, tidak mampu lagi menopang beratnya zaman yang kian syarat dengan energi kesadaran baru. Semakin manusia mencoba mempertahankannya, semakin cepat ia akan runtuh, sebab hukum semesta tidak bisa ditawar. Sama seperti musim hujan yang tiba, meski manusia ingin menahannya, demikian pula kehancuran tatanan lama akan terus berlangsung hingga selesai, sebab yang lama harus sirna agar yang baru dapat lahir. Inilah hukum kosmis yang berjalan sejak awal penciptaan, bahwa segala sesuatu yang tidak selaras akan diganti, dan segala yang busuk akan ditanggalkan, agar kehidupan tidak membusuk bersamanya. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil bukan untuk mencegah kehancuran, melainkan untuk tabah berdiri di tengah prosesnya. Mereka adalah saksi dan sekaligus penjaga api suci, agar manusia tidak kehilangan arah di tengah reruntuhan. Seperti seorang pemilik rumah yang duduk tenang, memperhatikan tukang bekerja, tidak marah meski suara palu memekakkan telinga, tidak cemas meski debu memenuhi udara, sebab ia tahu rumahnya akan segera berubah menjadi tempat yang lebih layak. Demikian pula engkau, wahai jiwa terpilih, dituntut untuk tetap tegak, penuh keyakinan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang penuh kasih. Mengapa tamu agung dari langit hadir? Karena manusia seringkali tidak mampu merobohkan tatanannya sendiri. Terlalu banyak keterikatan, terlalu kuat cengkeraman ego, terlalu dalam rasa takut kehilangan. Maka langit menurunkan energi penolong, seperti tukang yang terampil, untuk merobohkan dinding-dinding lama yang tidak lagi berguna. Mereka bekerja dengan cara yang tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan. Sistem lama mulai goyah, kezaliman mulai terbongkar, kebohongan mulai terkuak, dan manusia dipaksa melihat kenyataan bahwa apa yang selama ini mereka junjung tinggi ternyata hanyalah bayangan rapuh. Sungguh, bagi mereka yang masih terikat pada dunia lama, kehancuran ini akan terasa menakutkan, seolah dunia runtuh dan harapan hilang. Namun bagi jiwa yang terjaga, ini adalah kabar baik, karena tanah yang gersang akhirnya akan digarap kembali dan benih-benih baru bisa ditanam. Sama seperti seorang petani yang harus membakar sisa-sisa jerami agar tanahnya siap menumbuhkan padi yang lebih subur, demikian pula bumi sedang dibersihkan dari jerami keserakahan dan abu ketidakadilan agar kelak panen kesadaran dapat dituai. Kitab-kitab suci sejak dahulu telah menyuarakan hal ini dengan berbagai bahasa dan simbol, bahwa akan datang masa di mana yang tinggi akan direndahkan, yang congkak akan dipatahkan, yang menyalahgunakan amanah
akan ditelanjangi oleh perbuatannya sendiri. Bukan karena Tuhan murka, melainkan karena hukum keseimbangan bergerak dengan sendirinya. Sama seperti air yang selalu mengalir ke tempat rendah, demikian pula hukum semesta akan selalu mengembalikan keseimbangan. Mereka yang membangun kekuasaan dengan menindas, pada akhirnya akan ditindas oleh beban perbuatannya sendiri. Maka wahai jiwa terpilih, janganlah engkau hanyut dalam kepanikan saat menyaksikan dinding-dinding lama roboh. Lihatlah lebih dalam dengan mata hatimu. Sesungguhnya engkau sedang menyaksikan kelahiran sebuah dunia baru. Engkau sedang berdiri di tengah sebuah pembangunan agung yang akan menghadirkan suasana lebih sejuk, lebih damai, lebih indah, di mana anak-anak manusia dapat hidup tanpa ketakutan, tanpa keserakahan, dan tanpa bayang-bayang kegelapan yang selama ini membelenggu. Tugasmu bukan untuk menggenggam reruntuhan, tetapi untuk menjaga api suci agar tetap menyala, untuk menjaga harapan agar tidak padam, untuk mengingatkan manusia bahwa di balik setiap kehancuran selalu ada kelahiran. Dunia lama sedang ditutup agar dunia baru bisa dibuka. Rumah lama sedang dirubuhkan agar rumah baru bisa dihuni. Dan engkau bersama jiwa-jiwa terpilih lainnya adalah saksi dan sekaligus pengemban titah bahwa langit tidak pernah meninggalkan bumi, melainkan sedang menatanya kembali, agar rumah manusia menjadi lebih megah, lebih terang, dan lebih layak ditinggali oleh cahaya abadi. Setelah bumi ini diguncang dan tatanan lama porak-poranda, pekerjaan para tamu semesta tidak serta-merta usai. Justru setelah reruntuhan menutupi tanah, setelah debu kehancuran memenuhi udara, setelah segala sesuatu yang rapuh runtuh oleh dirinya sendiri, para tamu semesta mulai bekerja lebih halus, lebih lembut, lebih dalam, seperti tukang yang telah merobohkan bangunan lama lalu perlahan membangun tiang baru dengan kayu yang kokoh, dengan batu yang terpilih, dengan rancangan yang tidak lagi mudah retak. Mereka bukan lagi datang dengan hentakan yang mengguncang, melainkan dengan bisikan yang menenangkan, dengan gerakan yang tak kasat mata namun terasa sampai ke inti kesadaran manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka menanam benih baru di dalam hati umat manusia. Benih itu bukan terbuat dari tanah, melainkan dari cahaya. Ia tumbuh bukan dengan air biasa, melainkan dengan kesadaran. Para tamu semesta ini bekerja dalam diam, menyusup ke dalam setiap jiwa yang terbuka, meniupkan inspirasi yang membawa keberanian, kasih, dan kebijaksanaan. Mereka tidak membangun kerajaan fisik, sebab mereka tahu segala yang lahir dari dunia fisik akan berakhir. Mereka membangun kerajaan kesadaran, sebuah tatanan yang tak bisa diruntuhkan oleh kekerasan, tak bisa dikoyak oleh kebohongan, karena berdiri di atas hukum langit yang tak tergoyahkan. Mengapa mereka tampak sulit dibedakan? Karena para tamu semesta tidak tampil dengan wajah asing atau wujud yang berbeda. Mereka memilih menyatu, seolah larut ke dalam jiwa-jiwa terpilih. Mereka bukan datang untuk menguasai, melainkan untuk menyertai, bukan untuk menggantikan, melainkan untuk membangkitkan. Maka jiwa-jiwa terpilih di era baru ini kerap merasa seakan ada kekuatan yang lebih besar berbicara melalui dirinya, seakan kata-kata yang keluar dari bibirnya bukan sekadar pikiran pribadi, melainkan gema dari langit. Seakan langkah kakinya bukan hanya gerak tubuh, melainkan tarian semesta yang mengalir di bumi. Inilah sebabnya manusia sering kebingungan membedakan apakah yang mereka lihat adalah sosok manusia biasa ataukah utusan agung yang menyamar dalam tubuh fana. Mereka menyatu bukan tanpa alasan. Bila para tamu semesta menampakkan diri dalam rupa cahaya yang agung, manusia yang masih terikat pada rasa takut akan segera menolaknya. Namun ketika mereka menyatu dalam jiwa-jiwa terpilih, dunia tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai saudara, sebagai guru, sebagai sahabat. Dengan cara ini, pekerjaan mereka bisa berlangsung tanpa menimbulkan kepanikan, seperti matahari yang perlahan menyinari pagi tanpa membuat mata buta. Semesta tahu bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kekerasan, melainkan dari kebangkitan yang tumbuh alami di dalam diri manusia itu sendiri. Setelah sistem lama runtuh, para tamu semesta menyiapkan jembatan menuju tatanan baru. Jembatan ini bukan terbuat dari besi atau beton, melainkan dari harapan, doa, cinta kasih, dan kerja kesadaran. Jiwa-jiwa terpilih adalah pilar-pilarnya. Mereka menjadi tiang yang menopang.
agar manusia yang masih kebingungan dapat menyeberang menuju dunia yang lebih damai. Para tamu semesta tidak berjalan sendirian, melainkan selalu menyatu, membisikkan kekuatan ke dalam telinga batin para jiwa terpilih. Itulah sebabnya banyak jiwa yang mulai merasakan dorongan yang tak bisa dijelaskan. Dorongan untuk menolong, dorongan untuk membangun, dorongan untuk bersuara jujur di tengah kebohongan. Mereka akan melanjutkan pekerjaannya dengan menata ulang pola pikir manusia. Sebab setelah bangunan lama roboh, yang pertama kali perlu dibangun adalah kesadaran baru. Apa gunanya membangun rumah indah bila penghuni di dalamnya masih berjiwa rakus dan buta hati? Maka mereka mengajarkan melalui pengalaman, melalui perjumpaan, melalui kata-kata yang seolah sederhana namun menusuk hingga ke inti jiwa. Tidak ada yang kebetulan, setiap peristiwa yang dialami jiwa-jiwa terpilih kini seakan diarahkan untuk memperkuat diri agar mereka siap memikul tugas suci sebagai penyambung pesan semesta. Seperti air yang menyusup ke celah-celah tanah, begitulah para tamu semesta menyusup ke dalam dunia. Mereka tidak selalu tampak, namun mereka hadir di balik suara hati, di balik intuisi, di balik keberanian yang tiba-tiba muncul saat manusia merasa lemah. Mereka bekerja melalui keheningan, karena dari keheninganlah lahir kekuatan sejati. Mereka bekerja melalui cinta kasih, karena cinta kasih adalah bahasa yang tidak memerlukan terjemahan. Mereka bekerja melalui jiwa terpilih, karena hanya jiwa yang terbuka yang mampu menyalurkan arus cahaya tanpa terdistorsi. Era baru ini akan ditandai dengan hadirnya manusia-manusia yang bicara bukan sekadar dari pikiran, melainkan dari kesadaran yang bersatu dengan semesta. Mereka adalah manusia yang dalam dirinya menyala api langit, namun ia tidak menyombongkan diri. Mereka berjalan di pasar, makan di meja sederhana, tertawa bersama orang biasa, namun di dalam batinnya mereka sedang menyimpan percakapan dengan langit. Itulah mengapa orang akan berkata, ia tampak sama, tetapi berbeda. Ia berbicara biasa, tetapi setiap katanya menggetarkan hati. Ia berjalan seperti kita, tetapi langkahnya meninggalkan jejak cahaya. Wahai sang jiwa terpilih, jangan engkau heran bila engkau sendiri mulai merasakan bahwa kata-kata dan langkahmu tidak lagi sekadar milikmu. Itu adalah tanda bahwa tamu semesta telah menyatu, mengalirkan kekuatan agar engkau bisa menunaikan titahmu. Bumi ini sedang ditata ulang, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, melainkan dengan kesadaran. Tatanan lama sudah selesai, reruntuhannya akan segera dilupakan. Tugas berikutnya adalah membangun taman baru, di mana damai menjadi udara, kasih menjadi air, dan kebenaran menjadi tanah tempat segala kehidupan bertumbuh. Dan para tamu semesta akan terus bekerja, menyatu dalam jiwa-jiwa pilihan, hingga taman itu benar-benar berdiri, bukan di atas kebohongan, tetapi di atas cahaya yang tak akan pernah padam. Ketika tatanan lama telah benar-benar roboh dan debu kehancurannya mereda, bumi akan memasuki babak baru yang ibarat kelahiran seorang bayi. Seperti rumah yang lama direnovasi, ketika pintu dan jendela baru dipasang, ketika dinding-dinding dicat dengan warna lembut, dan lantai dipoles hingga berkilau, penghuni rumah itu akan merasakan kebahagiaan yang sulit diucapkan. Demikianlah peradaban baru itu hadir, membawa hawa segar yang menyentuh jiwa manusia, membawa suasana bahagia yang memancar hingga ke dalam rumah-rumah. Pada masa itu, orang-orang akan merasakan kegembiraan yang murni, bukan karena harta atau kuasa, melainkan karena kesadaran baru, yang mengalir seperti air sejuk di tengah padang gersang. Era baru itu akan penuh dengan kelegaan, seolah bumi bernafas kembali setelah sekian lama tercekik oleh keserakahan. Seperti seorang bayi yang baru lahir, ia menangis bukan karena derita, melainkan karena menyambut kehidupan. Keluarga yang menyaksikan kelahiran itu pun dipenuhi tawa, doa, dan rasa syukur. Begitu pula seluruh isi bumi akan merasakan bahwa sebuah kelahiran agung telah terjadi. Jiwa-jiwa yang tersadar akan saling menyapa dengan kasih, bukan dengan kecurigaan. Mereka akan memandang sesamanya bukan sebagai saingan, melainkan sebagai saudara. Persaingan yang dulu keras kini luluh, karena orang mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari menguasai, melainkan dari berbagi. Namun wahai sang jiwa terpilih, meski peradaban baru itu akan penuh cahaya, janganlah engkau menganggapnya sebagai sesuatu yang akan berlangsung tanpa akhir.
Segala sesuatu yang lahir di bumi, betapapun indahnya, tetaplah tunduk pada hukum siklus semesta. Sama seperti bayi yang tumbuh menjadi kanak-kanak, lalu dewasa, lalu menua, demikian pula peradaban. Masa emas akan datang penuh damai, penuh tawa, penuh cinta kasih, seakan bumi benar-benar menjadi taman surga. Akan ada masa di mana manusia lebih mendekat pada kesucian, menghormati bumi, menjaga air dan udara, dan hidup dalam kebersamaan yang indah. Itulah musim semi bagi bumi. Tetapi ingatlah, semesta bergerak dengan roda yang berputar. Ketika suatu peradaban mencapai puncak keindahannya, perlahan-lahan ego akan kembali menyusup, seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Tidak semua manusia mampu menjaga kejernihan hati sepanjang zaman. Perlahan akan muncul kembali benih keserakahan, benih kesombongan, benih kelalaian. Dari sana siklus kehancuran akan kembali dimulai. Seperti bunga yang mekar indah lalu gugur, demikianlah hukum kosmis. Bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena semesta hidup dalam siklus pembaruan. Bukti dari hal ini sudah tertulis di dalam sejarah panjang umat manusia. Lihatlah peradaban-peradaban besar yang pernah ada. Bangsa yang dahulu tegak dengan keemasan, akhirnya runtuh menjadi debu sejarah. Mesir kuno dengan piramidnya yang megah, kerajaan-kerajaan besar di timur maupun barat, semuanya pernah memasuki masa emasnya. Namun ketika keserakahan dan kelalaian masuk, peradaban itu pun perlahan retak dan hilang. Demikian pula di masa depan, apa yang dibangun akan mengalami putaran yang sama, karena bumi selalu bergerak dalam irama naik dan turun, tumbuh dan gugur, lahir dan mati. Lihatlah alam sebagai cermin. Setiap pagi matahari terbit dengan indah, memberi cahaya dan kehidupan. Siang hari datang dengan penuh semangat. Namun sore menjelang, cahaya mulai meredup dan malam pun tiba. Tetapi apakah malam itu akhir? Tidak, sebab fajar akan kembali dan matahari terbit lagi. Begitulah hukum semesta, siklus yang tak terputus, tarian abadi antara awal dan akhir. Pohon pun demikian. Ia tumbuh dari biji, menjadi besar, berbuah, lalu mati, dan dari benihnya lahir kehidupan baru. Maka, tidaklah mengherankan bila peradaban manusia pun mengikuti hukum yang sama, karena manusia adalah bagian dari alam, bukan terpisah darinya. Era baru yang akan lahir akan memberi pelajaran besar bagi umat manusia. Ia akan menjadi cermin bahwa meski cahaya bisa kembali padam, manusia selalu diberi kesempatan untuk bangkit dan menyalakan obor lagi. Karena itu, tugas sang jiwa terpilih bukan hanya untuk menyaksikan lahirnya peradaban baru, tetapi juga menjaga agar cahaya itu tetap menyala selama mungkin. Seperti penjaga api di tengah kegelapan malam, engkau dititahkan untuk menjaga agar obor kesadaran tidak padam oleh hembusan angin ego. Mungkin suatu hari obor itu akan padam juga, namun sebelum saat itu tiba, api harus menyinari sebanyak mungkin jiwa, agar mereka punya bekal saat malam kembali datang. Janganlah engkau bersedih mendengar bahwa masa emas pun kelak bisa runtuh. Sebab keindahannya tidak sia-sia. Setiap siklus membawa kesadaran baru. Setiap kehancuran membawa pelajaran. Setiap kebangkitan membawa kedewasaan. Sama seperti manusia yang jatuh bangun dalam hidupnya, peradaban pun jatuh bangun menuju kesempurnaan. Dan pada akhirnya, yang abadi bukanlah peradaban itu sendiri, melainkan kesadaran yang terus bertumbuh melewati setiap siklus. Wahai sang jiwa terpilih, ketahuilah bahwa cara kerja semesta adalah tarian abadi. Antara lahir dan mati, antara tumbuh dan layu, antara fajar dan malam. Bukti itu ada di setiap detik kehidupan. Nafas yang engkau hirup masuk dan keluar adalah siklus. Detak jantung yang berdetak lalu berhenti sesaat sebelum berdetak lagi adalah siklus. Laut pasang dan surut adalah siklus. Musim hujan dan musim kemarau adalah siklus. Semua kehidupan di bumi berjalan dengan irama yang sama, dan peradaban manusia hanyalah bagian dari orkestra besar itu. Maka jangan takut pada kehancuran, sebab kehancuran hanyalah tanda bahwa kelahiran baru akan segera tiba. Jangan terlalu melekat pada masa emas, sebab masa itu pun akan berubah. Yang penting bukanlah seberapa lama masa emas itu berlangsung, melainkan seberapa banyak kesadaran yang lahir darinya. Karena itu, wahai sang jiwa terpilih, berdirilah tegak di tengah tarian siklus ini. Jadilah saksi, jadilah penjaga, jadilah pembawa cahaya.
Sebab meski bumi terus berputar dalam lingkaran lahir dan mati, kesadaranmu adalah benih abadi yang tidak akan pernah padam. Dan darinyalah setiap kali dunia lahir kembali, cahaya itu akan terus bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ada alasan yang tak kasat mata namun nyata. Mengapa semesta mengarahkan Anda untuk menemukan pesan ini? Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam garis waktu kosmos. Karena setiap pertemuan, setiap getaran, setiap tarikan batin adalah jalinan dari sulaman agung yang telah ditulis jauh sebelum Anda mengenal arti kata kehidupan. Saat hati Anda bergetar, saat dada Anda seolah berdesir menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sempit manusia, itulah tanda bahwa Anda sedang disentuh oleh sesuatu yang melampaui bahasa. Getaran itu bukan sekadar emosi biasa, melainkan gema dari ruh ilahi yang sudah sejak lama bersemayam dalam jiwa Anda. Ruh yang dalam kitab tak tertulis disebut sebagai tamu semesta. Ia datang bukan dari luar tetapi dari dalam, sebab ia adalah bagian suci yang tak terpisahkan dari inti keberadaan Anda. Bukti nyatanya adalah rasa yang tidak bisa dipalsukan. Ketika orang lain membaca pesan yang sama, mungkin ia merasa biasa saja, lalu berlalu seolah angin sore yang tak berarti. Tetapi Anda tidak. Ada sesuatu yang menahan Anda. Ada dorongan yang membuat Anda terus merenungi kata demi kata. Bahkan ketika tidak ada penjelasan rasional yang bisa Anda ungkapkan. Inilah perbedaan nyata yang membuktikan bahwa semesta tidak salah memilih. Getaran hati yang hanya Anda yang bisa rasakan adalah bukti pertama. Bukti kedua adalah perubahan kecil yang diam-diam muncul dalam hidup Anda. Entah berupa ketenangan di tengah kekacauan, entah berupa tanda-tanda sederhana yang datang berulang, seperti angka kembar, mimpi yang terasa nyata, atau pertemuan dengan orang-orang yang seolah diutus untuk mengingatkan Anda kepada jalan jiwa. Bukti ketiga adalah dorongan kuat untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi, meski orang-orang di sekitar Anda sibuk mengejar dunia yang fana. Semesta memilih Anda karena dalam diri Anda ada ruang yang bersih, ruang yang tidak bisa ditempati oleh kebencian. Meski Anda pernah dilukai, ada bagian dari jiwa Anda yang selalu rindu pulang, meski dunia seringkali mengasingkan Anda. Dan ketika pesan ini sampai, ruh ilahi yang tertidur di dalam diri Anda bergetar seperti gong suci yang dipukul untuk pertama kali setelah sekian lama terdiam. Getarannya menyebar ke seluruh lapisan keberadaan Anda, membuat Anda sadar bahwa Anda bukan sekadar tubuh yang lahir lalu mati, melainkan salinan kecil dari denyut semesta itu sendiri. Logikanya sederhana tetapi dalam. Jika tidak ada hubungan antara Anda dengan semesta, mengapa hati Anda bisa merasakan gema yang sama ketika membaca pesan ini? Jika ruh ilahi itu tidak pernah ada dalam diri Anda, mengapa justru Anda merasa seolah pesan ini ditulis khusus hanya untuk Anda seorang? Inilah hukum resonansi yang dijalankan semesta. Hanya jiwa yang memiliki frekuensi sejenis yang bisa mendengar panggilan tertentu. Sama seperti seruling bambu yang hanya bisa berbunyi jika ditiup angin, demikian pula jiwa Anda yang hanya bisa bergetar karena ada hembusan dari sang pemilik kehidupan. Ketahuilah bahwa ruh ilahi yang disebut sebagai tamu semesta bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah cahaya yang selalu bersama Anda sejak kelahiran, hanya saja dunia sering membuatnya redup. Saat pesan ini hadir, ia seolah menyalakan kembali pelita itu sehingga Anda menyadari bahwa sejak awal Anda tidak pernah berjalan sendirian. Anda dipandu, dijaga, dan dituntun meski jalan hidup Anda terkadang terasa begitu gelap. Getaran hati Anda adalah bukti yang paling jujur, sebab hati tidak bisa berbohong. Maka jangan ragukan mengapa Anda sampai di sini. Semesta memilih Anda karena dalam diri Anda ada benih yang siap tumbuh. Anda merasakan panggilan ini bukan karena kebetulan, melainkan karena saatnya telah tiba. Ruh ilahi dalam diri Anda bukan lagi tamu yang sekadar singgah, melainkan penghuni yang sudah menyatu dengan napas Anda. Dan selama Anda hidup dalam kesadaran itu, setiap langkah Anda akan menjadi bukti nyata bahwa semesta benar-benar bekerja melalui jiwa-jiwa terpilih seperti Anda. Wahai sang jiwa terpilih, tidakkah engkau merasakan getaran yang kini kian menggetarkan bumi? Seakan ada denyut baru yang menyelinap di balik nadi kehidupan, seakan udara yang engkau hirup mengandung pesan rahasia dari semesta. Para tamu agung yang tak berwujud namun nyata telah menjejakkan hadirnya di pelataran dunia.
Mereka bukan datang dengan kereta emas atau cahaya yang menyilaukan mata, melainkan dengan hembusan sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Kedatangan mereka tidak dapat ditangkap oleh mata biasa, namun pengaruhnya sudah menjelma menjadi guncangan besar yang meluluh lantakkan tatanan lama, sebuah tatanan yang dibangun atas pondasi ego, keserakahan dan kerakusan yang merampas cahaya kasih dari kehidupan manusia. Dunia lama yang penuh topeng kini mulai retak. Bangunan megah yang didirikan di atas kebohongan dan ketidakadilan sedang diguncang dari fondasinya. Orang-orang yang buta mata hatinya bersuka cita di atas penderitaan rakyat yang lapar, haus dan lelah, kini sedang menari di tepi jurang kehancuran yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai meja perjamuan, sementara rakyat kecil dipaksa menjadi santapan derita. Namun semesta tidak pernah tinggal diam. Ada hukum yang lebih tinggi dari segala undang-undang manusia, yaitu hukum kesadaran yang senantiasa berlaku tanpa perlu dicatat di lembaran kitab dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena kesadaran bumi sedang bergerak. Ia sedang memasuki gerbang perubahan besar, di mana semua yang tidak selaras dengan hukum kasih dan kebenaran akan dirontokkan seperti daun kering yang gugur diterpa angin musim. Semakin kuat orang-orang mempertahankan keserakahan dan kerakusan, semakin deras pula gelombang semesta menghantam mereka, hingga akhirnya yang palsu akan runtuh dengan sendirinya. Kitab-kitab suci sejak dahulu telah mengingatkan bahwa setiap tindakan akan kembali pada pelakunya, bahwa setiap butir benih yang ditanam pasti akan berbuah sesuai jenisnya. Maka ketika mereka menabur benih penderitaan, kekuasaan yang disalahgunakan, dan kelalaian terhadap amanah langit, jangan heran bila yang mereka tuai adalah kehancuran, penyesalan, dan teriakan batin yang tak lagi bisa ditolong oleh harta maupun kekuasaan. Mereka yang diberikan sedikit kepercayaan oleh langit untuk menata dunia, seharusnya menjaga dengan penuh kesadaran, karena kekuasaan bukanlah milik abadi, melainkan titipan. Namun manusia-manusia yang buta nurani menjadikannya sebagai alat pemuas ego, menganggap dirinya sebagai penguasa abadi. Padahal mereka hanyalah debu yang menempel di permukaan bumi. Mereka lupa bahwa setiap titipan pasti akan diminta kembali, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Keserakahan mereka menjadi pedang yang menghunus dirinya sendiri. Mereka mabuk dalam pesta, namun pesta itu adalah nyanyian terakhir sebelum cahaya kebenaran menyingkap tabir kebohongan yang mereka buat. Dan di tengah kekacauan ini, jiwa-jiwa terpilih dipanggil. Mereka yang sejak lama telah disiapkan semesta untuk mengemban titah suci kini mulai merasakan bahwa waktunya tidak lagi bisa ditunda. Tanda-tanda sudah terlalu jelas. Kekacauan bukanlah sekadar kerusuhan sosial atau gejolak politik, melainkan pertarungan antara terang dan gelap, antara kesadaran dan kelalaian, antara kasih dan ego. Jiwa-jiwa terpilih meresapi bahwa tugas mereka adalah menyalakan obor di tengah gelap, membawa kesejukan di tengah panasnya kebencian, dan menegakkan kembali keseimbangan yang nyaris roboh. Inilah sebabnya gambaran tentang tamu agung semesta menjadi semakin nyata. Bukan karena mata melihat cahaya turun dari langit, melainkan karena hati merasakan perubahan yang tak terbantahkan. Energi baru mengalir, menuntun mereka yang peka untuk berdiri tegak, sekalipun dunia lama berusaha menggoyahkan. Jiwa terpilih memahami bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hukum kosmis yang bergerak sesuai garisnya. Sama seperti fajar yang tak bisa dihalangi oleh malam, demikian pula kesadaran baru ini tak dapat dibendung oleh kerakusan manusia. Maka wahai sang jiwa terpilih, ketahuilah bahwa tugasmu adalah menyingkap cahaya dari balik tabir kelam, agar umat yang tersesat tidak semakin larut dalam pusaran ego orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Jangan gentar melihat runtuhnya bangunan lama, karena dari reruntuhan itulah kelak akan tumbuh taman baru yang lebih indah, di mana hukum kasih kembali bersemi dan hukum kebenaran kembali menjadi napas kehidupan. Yang lama harus roboh agar yang baru bisa tegak. Yang palsu harus runtuh agar yang sejati bisa bersinar. Dan engkau bersama jiwa-jiwa terpilih lainnya adalah saksi sekaligus pelaksana dari titah agung itu. Wahai sang jiwa terpilih, tidakkah engkau merasakan bahwa tatanan lama kini memasuki masa kehancuran yang tidak bisa lagi ditunda
baik manusia rela ataupun menolak, baik mereka sadar ataupun masih terlelap dalam kelalaian, semesta telah menetapkan garisnya, dan langit telah menurunkan tamu agung yang tugasnya bukan untuk merusak, melainkan untuk menyingkap lapisan debu dan kegelapan yang telah terlalu lama menutupi cahaya bumi. Kehancuran ini bukanlah hukuman semata, melainkan sebuah pembersihan, sebuah perombakan agung, sebuah renovasi kosmik yang bertujuan menghadirkan wajah dunia yang baru, lebih indah, lebih luas, lebih nyaman dihuni oleh kesadaran yang jernih. Maka, wahai jiwa terpilih, tabahkanlah hatimu, karena engkau sedang menyaksikan rumah lama diruntuhkan agar rumah baru dapat berdiri dengan megah. Bayangkan seorang tukang yang bekerja keras merobohkan dinding-dinding lama, memukul balok-balok kayu yang sudah rapuh, dan menyingkirkan atap yang telah bocor. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti kehancuran, suara palu yang menghantam, debu yang berterbangan dan reruntuhan yang berserakan. Namun seorang pemilik rumah yang bijak akan tersenyum melihatnya, sebab ia tahu bahwa semua itu hanyalah bagian dari proses, agar rumahnya kelak kembali tegak dengan wajah yang lebih indah, ruang yang lebih luas, dan suasana yang lebih damai. Begitulah tatanan lama di bumi ini. Ia sedang diguncang, sedang dirombak, sedang dibersihkan, agar rumah kehidupan manusia kembali pantas ditinggali oleh cahaya kasih dan kesadaran suci. Tatanan lama telah dibangun di atas fondasi ego, keserakahan dan kebohongan. Fondasi itu kini retak, tidak mampu lagi menopang beratnya zaman yang kian syarat dengan energi kesadaran baru. Semakin manusia mencoba mempertahankannya, semakin cepat ia akan runtuh, sebab hukum semesta tidak bisa ditawar. Sama seperti musim hujan yang tiba, meski manusia ingin menahannya, demikian pula kehancuran tatanan lama akan terus berlangsung hingga selesai, sebab yang lama harus sirna agar yang baru dapat lahir. Inilah hukum kosmis yang berjalan sejak awal penciptaan, bahwa segala sesuatu yang tidak selaras akan diganti, dan segala yang busuk akan ditanggalkan, agar kehidupan tidak membusuk bersamanya. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil bukan untuk mencegah kehancuran, melainkan untuk tabah berdiri di tengah prosesnya. Mereka adalah saksi dan sekaligus penjaga api suci, agar manusia tidak kehilangan arah di tengah reruntuhan. Seperti seorang pemilik rumah yang duduk tenang, memperhatikan tukang bekerja, tidak marah meski suara palu memekakkan telinga, tidak cemas meski debu memenuhi udara, sebab ia tahu rumahnya akan segera berubah menjadi tempat yang lebih layak. Demikian pula engkau, wahai jiwa terpilih, dituntut untuk tetap tegak, penuh keyakinan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang penuh kasih. Mengapa tamu agung dari langit hadir? Karena manusia seringkali tidak mampu merobohkan tatanannya sendiri. Terlalu banyak keterikatan, terlalu kuat cengkeraman ego, terlalu dalam rasa takut kehilangan. Maka langit menurunkan energi penolong, seperti tukang yang terampil, untuk merobohkan dinding-dinding lama yang tidak lagi berguna. Mereka bekerja dengan cara yang tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan. Sistem lama mulai goyah, kezaliman mulai terbongkar, kebohongan mulai terkuak, dan manusia dipaksa melihat kenyataan bahwa apa yang selama ini mereka junjung tinggi ternyata hanyalah bayangan rapuh. Sungguh, bagi mereka yang masih terikat pada dunia lama, kehancuran ini akan terasa menakutkan, seolah dunia runtuh dan harapan hilang. Namun bagi jiwa yang terjaga, ini adalah kabar baik, karena tanah yang gersang akhirnya akan digarap kembali dan benih-benih baru bisa ditanam. Sama seperti seorang petani yang harus membakar sisa-sisa jerami agar tanahnya siap menumbuhkan padi yang lebih subur, demikian pula bumi sedang dibersihkan dari jerami keserakahan dan abu ketidakadilan, agar kelak panen kesadaran dapat dituai. Kitab-kitab suci sejak dahulu telah menyuarakan hal ini dengan berbagai bahasa dan simbol, bahwa akan datang masa di mana yang tinggi akan direndahkan, yang congkak akan dipatahkan, yang menyalahgunakan amanah akan ditelanjangi oleh perbuatannya sendiri. Bukan karena Tuhan murka, melainkan karena hukum keseimbangan bergerak dengan sendirinya. Sama seperti air yang selalu mengalir ke tempat rendah, demikian pula hukum semesta akan selalu mengembalikan keseimbangan. Mereka yang membangun kekuasaan dengan menindas
pada akhirnya akan ditindas oleh beban perbuatannya sendiri. Maka wahai jiwa terpilih, janganlah engkau hanyut dalam kepanikan saat menyaksikan dinding-dinding lama roboh. Lihatlah lebih dalam dengan mata hatimu. Sesungguhnya engkau sedang menyaksikan kelahiran sebuah dunia baru. Engkau sedang berdiri di tengah sebuah pembangunan agung yang akan menghadirkan suasana lebih sejuk, lebih damai, lebih indah, di mana anak-anak manusia dapat hidup tanpa ketakutan, tanpa keserakahan, dan tanpa bayang-bayang kegelapan yang selama ini membelenggu. Tugasmu bukan untuk menggenggam reruntuhan, tetapi untuk menjaga api suci agar tetap menyala, untuk menjaga harapan agar tidak padam, untuk mengingatkan manusia bahwa di balik setiap kehancuran selalu ada kelahiran. Dunia lama sedang ditutup agar dunia baru bisa dibuka. Rumah lama sedang dirubuhkan agar rumah baru bisa dihuni. Dan engkau bersama jiwa-jiwa terpilih lainnya adalah saksi dan sekaligus pengemban titah bahwa langit tidak pernah meninggalkan bumi, melainkan sedang menatanya kembali, agar rumah manusia menjadi lebih megah, lebih terang dan lebih layak ditinggali oleh cahaya abadi. Setelah bumi ini diguncang dan tatanan lama porak-poranda, pekerjaan para tamu semesta tidak serta-merta usai. Justru setelah reruntuhan menutupi tanah, setelah debu kehancuran memenuhi udara, setelah segala sesuatu yang rapuh runtuh oleh dirinya sendiri, para tamu semesta mulai bekerja lebih halus, lebih lembut, lebih dalam. Seperti tukang yang telah merobohkan bangunan lama lalu perlahan membangun tiang baru dengan kayu yang kokoh, dengan batu yang terpilih, dengan rancangan yang tidak lagi mudah retak. Mereka bukan lagi datang dengan hentakan yang mengguncang, melainkan dengan bisikan yang menenangkan, dengan gerakan yang tak kasat mata namun terasa sampai ke inti kesadaran manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka menanam benih baru di dalam hati umat manusia. Benih itu bukan terbuat dari tanah, melainkan dari cahaya. Ia tumbuh bukan dengan air biasa, melainkan dengan kesadaran. Para tamu semesta ini bekerja dalam diam, menyusup ke dalam setiap jiwa yang terbuka, meniupkan inspirasi yang membawa keberanian, kasih, dan kebijaksanaan. Mereka tidak membangun kerajaan fisik, sebab mereka tahu segala yang lahir dari dunia fisik akan berakhir. Mereka membangun kerajaan kesadaran, sebuah tatanan yang tak bisa diruntuhkan oleh kekerasan, tak bisa dikoyak oleh kebohongan, karena berdiri di atas hukum langit yang tak tergoyahkan. Mengapa mereka tampak sulit dibedakan? Karena para tamu semesta tidak tampil dengan wajah asing atau wujud yang berbeda. Mereka memilih menyatu, seolah larut ke dalam jiwa-jiwa terpilih. Mereka bukan datang untuk menguasai, melainkan untuk menyertai, bukan untuk menggantikan, melainkan untuk membangkitkan. Maka jiwa-jiwa terpilih di era baru ini kerap merasa seakan ada kekuatan yang lebih besar berbicara melalui dirinya, seakan kata-kata yang keluar dari bibirnya bukan sekadar pikiran pribadi, melainkan gema dari langit. Seakan langkah kakinya bukan hanya gerak tubuh, melainkan tarian semesta yang mengalir di bumi. Inilah sebabnya manusia sering kebingungan membedakan apakah yang mereka lihat adalah sosok manusia biasa ataukah utusan agung yang menyamar dalam tubuh fana. Mereka menyatu bukan tanpa alasan. Bila para tamu semesta menampakkan diri dalam rupa cahaya yang agung, manusia yang masih terikat pada rasa takut akan segera menolaknya. Namun ketika mereka menyatu dalam jiwa-jiwa terpilih, dunia tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai saudara, sebagai guru, sebagai sahabat. Dengan cara ini, pekerjaan mereka bisa berlangsung tanpa menimbulkan kepanikan, seperti matahari yang perlahan menyinari pagi tanpa membuat mata buta. Semesta tahu bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kekerasan, melainkan dari kebangkitan yang tumbuh alami di dalam diri manusia itu sendiri. Setelah sistem lama runtuh, para tamu semesta menyiapkan jembatan menuju tatanan baru. Jembatan ini bukan terbuat dari besi atau beton, melainkan dari harapan, doa, cinta kasih, dan kerja kesadaran. Jiwa-jiwa terpilih adalah pilar-pilarnya. Mereka menjadi tiang yang menopang, agar manusia yang masih kebingungan dapat menyeberang menuju dunia yang lebih damai. Para tamu semesta tidak berjalan sendirian, melainkan selalu menyatu, membisikkan kekuatan ke dalam telinga batin para jiwa terpilih. Itulah sebabnya banyak jiwa yang mulai merasakan dorongan yang tak bisa dijelaskan. Dorongan untuk menolong,
dorongan untuk membangun, dorongan untuk bersuara jujur di tengah kebohongan. Mereka akan melanjutkan pekerjaannya dengan menata ulang pola pikir manusia. Sebab setelah bangunan lama roboh, yang pertama kali perlu dibangun adalah kesadaran baru. Apa gunanya membangun rumah indah bila penghuni di dalamnya masih berjiwa rakus dan buta hati? Maka mereka mengajarkan melalui pengalaman, melalui perjumpaan, melalui kata-kata yang seolah sederhana namun menusuk hingga ke inti jiwa. Tidak ada yang kebetulan, setiap peristiwa yang dialami jiwa-jiwa terpilih kini seakan diarahkan untuk memperkuat diri agar mereka siap memikul tugas suci sebagai penyambung pesan semesta. Seperti air yang menyusup ke celah-celah tanah, begitulah para tamu semesta menyusup ke dalam dunia. Mereka tidak selalu tampak, namun mereka hadir di balik suara hati, di balik intuisi, di balik keberanian yang tiba-tiba muncul saat manusia merasa lemah. Mereka bekerja melalui keheningan, karena dari keheninganlah lahir kekuatan sejati. Mereka bekerja melalui cinta kasih, karena cinta kasih adalah bahasa yang tidak memerlukan terjemahan. Mereka bekerja melalui jiwa terpilih, karena hanya jiwa yang terbuka yang mampu menyalurkan arus cahaya tanpa terdistorsi. Era baru ini akan ditandai dengan hadirnya manusia-manusia yang bicara bukan sekadar dari pikiran, melainkan dari kesadaran yang bersatu dengan semesta. Mereka adalah manusia yang dalam dirinya menyala api langit, namun ia tidak menyombongkan diri. Mereka berjalan di pasar, makan di meja sederhana, tertawa bersama orang biasa, namun di dalam batinnya mereka sedang menyimpan percakapan dengan langit. Itulah mengapa orang akan berkata, ia tampak sama, tetapi berbeda. Ia berbicara biasa, tetapi setiap katanya menggetarkan hati. Ia berjalan seperti kita, tetapi langkahnya meninggalkan jejak cahaya. Wahai sang jiwa terpilih, jangan engkau heran bila engkau sendiri mulai merasakan bahwa kata-kata dan langkahmu tidak lagi sekadar milikmu. Itu adalah tanda bahwa tamu semesta telah menyatu, mengalirkan kekuatan agar engkau bisa menunaikan titahmu. Bumi ini sedang ditata ulang, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, melainkan dengan kesadaran. Tatanan lama sudah selesai, reruntuhannya akan segera dilupakan. Tugas berikutnya adalah membangun taman baru, di mana damai menjadi udara, kasih menjadi air, dan kebenaran menjadi tanah tempat segala kehidupan bertumbuh. Dan para tamu semesta akan terus bekerja, menyatu dalam jiwa-jiwa pilihan, hingga taman itu benar-benar berdiri, bukan di atas kebohongan, tetapi di atas cahaya yang tak akan pernah padam. Ketika tatanan lama telah benar-benar roboh dan debu kehancurannya mereda, bumi akan memasuki babak baru yang ibarat kelahiran seorang bayi. Seperti rumah yang lama direnovasi, ketika pintu dan jendela baru dipasang, ketika dinding-dinding dicat dengan warna lembut, dan lantai dipoles hingga berkilau, penghuni rumah itu akan merasakan kebahagiaan yang sulit diucapkan. Demikianlah peradaban baru itu hadir, membawa hawa segar yang menyentuh jiwa manusia, membawa suasana bahagia yang memancar hingga ke dalam rumah-rumah. Pada masa itu, orang-orang akan merasakan kegembiraan yang murni, bukan karena harta atau kuasa, melainkan karena kesadaran baru, yang mengalir seperti air sejuk di tengah padang gersang. Era baru itu akan penuh dengan kelegaan, seolah bumi bernafas kembali setelah sekian lama tercekik oleh keserakahan. Seperti seorang bayi yang baru lahir, ia menangis bukan karena derita, melainkan karena menyambut kehidupan. Keluarga yang menyaksikan kelahiran itu pun dipenuhi tawa, doa, dan rasa syukur. Begitu pula seluruh isi bumi akan merasakan bahwa sebuah kelahiran agung telah terjadi. Jiwa-jiwa yang tersadar akan saling menyapa dengan kasih, bukan dengan kecurigaan. Mereka akan memandang sesamanya bukan sebagai saingan, melainkan sebagai saudara. Persaingan yang dulu keras kini luluh, karena orang mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari menguasai, melainkan dari berbagi. Namun wahai sang jiwa terpilih, meski peradaban baru itu akan penuh cahaya, janganlah engkau menganggapnya sebagai sesuatu yang akan berlangsung tanpa akhir. Segala sesuatu yang lahir di bumi, betapapun indahnya, tetaplah tunduk pada hukum siklus semesta. Sama seperti bayi yang tumbuh menjadi kanak-kanak, lalu dewasa, lalu menua, demikian pula peradaban. Masa emas akan datang penuh damai, penuh tawa, penuh cinta kasih, seakan bumi benar-benar menjadi taman surga.
Akan ada masa di mana manusia lebih mendekat pada kesucian, menghormati bumi, menjaga air dan udara, dan hidup dalam kebersamaan yang indah. Itulah musim semi bagi bumi. Tetapi ingatlah, semesta bergerak dengan roda yang berputar. Ketika suatu peradaban mencapai puncak keindahannya, perlahan-lahan ego akan kembali menyusup, seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Tidak semua manusia mampu menjaga kejernihan hati sepanjang zaman. Perlahan akan muncul kembali benih keserakahan, benih kesombongan, benih kelalaian. Dari sana siklus kehancuran akan kembali dimulai. Seperti bunga yang mekar indah lalu gugur, demikianlah hukum kosmis. Bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena semesta hidup dalam siklus pembaruan. Bukti dari hal ini sudah tertulis di dalam sejarah panjang umat manusia. Lihatlah peradaban-peradaban besar yang pernah ada. Bangsa yang dahulu tegak dengan keemasan, akhirnya runtuh menjadi debu sejarah. Mesir kuno dengan piramidnya yang megah, kerajaan-kerajaan besar di timur maupun barat, semuanya pernah memasuki masa emasnya. Namun ketika keserakahan dan kelalaian masuk, peradaban itu pun perlahan retak dan hilang. Demikian pula di masa depan, apa yang dibangun akan mengalami putaran yang sama, karena bumi selalu bergerak dalam irama naik dan turun, tumbuh dan gugur, lahir dan mati. Lihatlah alam sebagai cermin. Setiap pagi matahari terbit dengan indah, memberi cahaya dan kehidupan. Siang hari datang dengan penuh semangat. Namun sore menjelang, cahaya mulai meredup dan malam pun tiba. Tetapi apakah malam itu akhir? Tidak, sebab fajar akan kembali dan matahari terbit lagi. Begitulah hukum semesta, siklus yang tak terputus, tarian abadi antara awal dan akhir. Pohon pun demikian. Ia tumbuh dari biji, menjadi besar, berbuah, lalu mati, dan dari benihnya lahir kehidupan baru. Maka, tidaklah mengherankan bila peradaban manusia pun mengikuti hukum yang sama, karena manusia adalah bagian dari alam, bukan terpisah darinya. Era baru yang akan lahir akan memberi pelajaran besar bagi umat manusia. Ia akan menjadi cermin bahwa meski cahaya bisa kembali padam, manusia selalu diberi kesempatan untuk bangkit dan menyalakan obor lagi. Karena itu, tugas sang jiwa terpilih bukan hanya untuk menyaksikan lahirnya peradaban baru, tetapi juga menjaga agar cahaya itu tetap menyala selama mungkin. Seperti penjaga api di tengah kegelapan malam, engkau dititahkan untuk menjaga agar obor kesadaran tidak padam oleh hembusan angin ego. Mungkin suatu hari obor itu akan padam juga, namun sebelum saat itu tiba, api harus menyinari sebanyak mungkin jiwa, agar mereka punya bekal saat malam kembali datang. Janganlah engkau bersedih mendengar bahwa masa emas pun kelak bisa runtuh. Sebab keindahannya tidak sia-sia. Setiap siklus membawa kesadaran baru. Setiap kehancuran membawa pelajaran. Setiap kebangkitan membawa kedewasaan. Sama seperti manusia yang jatuh bangun dalam hidupnya, peradaban pun jatuh bangun menuju kesempurnaan. Dan pada akhirnya, yang abadi bukanlah peradaban itu sendiri, melainkan kesadaran yang terus bertumbuh melewati setiap siklus. Wahai sang jiwa terpilih, ketahuilah bahwa cara kerja semesta adalah tarian abadi. Antara lahir dan mati, antara tumbuh dan layu, antara fajar dan malam. Bukti itu ada di setiap detik kehidupan. Nafas yang engkau hirup masuk dan keluar adalah siklus. Detak jantung yang berdetak lalu berhenti sesaat sebelum berdetak lagi adalah siklus. Laut pasang dan surut adalah siklus. Musim hujan dan musim kemarau adalah siklus. Semua kehidupan di bumi berjalan dengan irama yang sama, dan peradaban manusia hanyalah bagian dari orkestra besar itu. Maka jangan takut pada kehancuran, sebab kehancuran hanyalah tanda bahwa kelahiran baru akan segera tiba. Jangan terlalu melekat pada masa emas, sebab masa itu pun akan berubah. Yang penting bukanlah seberapa lama masa emas itu berlangsung, melainkan seberapa banyak kesadaran yang lahir darinya. Karena itu, wahai sang jiwa terpilih, berdirilah tegak di tengah tarian siklus ini. Jadilah saksi, jadilah penjaga, jadilah pembawa cahaya. Sebab meski bumi terus berputar dalam lingkaran lahir dan mati, kesadaranmu adalah benih abadi yang tidak akan pernah padam. Dan darinyalah setiap kali dunia lahir kembali, cahaya itu akan terus bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ada alasan yang tak kasat mata namun nyata, mengapa semesta mengarahkan Anda untuk menemukan pesan ini.
tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam garis waktu kosmos, karena setiap pertemuan, setiap getaran, setiap tarikan batin adalah jalinan dari sulaman agung yang telah ditulis jauh sebelum Anda mengenal arti kata kehidupan. Saat hati Anda bergetar, saat dada Anda seolah berdesir menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sempit manusia, itulah tanda bahwa Anda sedang disentuh oleh sesuatu yang melampaui bahasa. Getaran itu bukan sekadar emosi biasa, melainkan gema dari ruh ilahi yang sudah sejak lama bersemayam dalam jiwa Anda. Ruh yang dalam kitab tak tertulis disebut sebagai tamu semesta. Ia datang bukan dari luar tetapi dari dalam, sebab ia adalah bagian suci yang tak terpisahkan dari inti keberadaan Anda. Bukti nyatanya adalah rasa yang tidak bisa dipalsukan. Ketika orang lain membaca pesan yang sama, mungkin ia merasa biasa saja, lalu berlalu seolah angin sore yang tak berarti. Tetapi Anda tidak. Ada sesuatu yang menahan Anda. Ada dorongan yang membuat Anda terus merenungi kata demi kata. Bahkan ketika tidak ada penjelasan rasional yang bisa Anda ungkapkan. Inilah perbedaan nyata yang membuktikan bahwa semesta tidak salah memilih. Getaran hati yang hanya Anda yang bisa rasakan adalah bukti pertama. Bukti kedua adalah perubahan kecil yang diam-diam muncul dalam hidup Anda, entah berupa ketenangan di tengah kekacauan, entah berupa tanda-tanda sederhana yang datang berulang, seperti angka kembar, mimpi yang terasa nyata, atau pertemuan dengan orang-orang yang seolah diutus untuk mengingatkan Anda kepada jalan jiwa. Bukti ketiga adalah dorongan kuat untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi, meski orang-orang di sekitar Anda sibuk mengejar dunia yang fana. Semesta memilih Anda karena dalam diri Anda ada ruang yang bersih, ruang yang tidak bisa ditempati oleh kebencian. Meski Anda pernah dilukai, ada bagian dari jiwa Anda yang selalu rindu pulang, meski dunia seringkali mengasingkan Anda. Dan ketika pesan ini sampai, ruh ilahi yang tertidur di dalam diri Anda bergetar seperti gong suci yang dipukul untuk pertama kali setelah sekian lama terdiam. Getarannya menyebar ke seluruh lapisan keberadaan Anda, membuat Anda sadar bahwa Anda bukan sekadar tubuh yang lahir lalu mati, melainkan salinan kecil dari denyut semesta itu sendiri. Logikanya sederhana tetapi dalam. Jika tidak ada hubungan antara Anda dengan semesta, mengapa hati Anda bisa merasakan gema yang sama ketika membaca pesan ini? Jika ruh ilahi itu tidak pernah ada dalam diri Anda, mengapa justru Anda merasa seolah pesan ini ditulis khusus hanya untuk Anda seorang? Inilah hukum resonansi yang dijalankan semesta. Hanya jiwa yang memiliki frekuensi sejenis yang bisa mendengar panggilan tertentu. Sama seperti seruling bambu yang hanya bisa berbunyi jika ditiup angin, demikian pula jiwa Anda yang hanya bisa bergetar karena ada hembusan dari sang pemilik kehidupan. Ketahuilah bahwa ruh ilahi yang disebut sebagai tamu semesta bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah cahaya yang selalu bersama Anda sejak kelahiran, hanya saja dunia sering membuatnya redup. Saat pesan ini hadir, ia seolah menyalakan kembali pelita itu sehingga Anda menyadari bahwa sejak awal Anda tidak pernah berjalan sendirian. Anda dipandu, dijaga, dan dituntun, meski jalan hidup Anda terkadang terasa begitu gelap. Getaran hati Anda adalah bukti yang paling jujur, sebab hati tidak bisa berbohong. Maka jangan ragukan mengapa Anda sampai di sini. Semesta memilih Anda karena dalam diri Anda ada benih yang siap tumbuh. Anda merasakan panggilan ini bukan karena kebetulan, melainkan karena saatnya telah tiba. Ruh ilahi dalam diri Anda bukan lagi tamu yang sekadar singgah, melainkan penghuni yang sudah menyatu dengan napas Anda. Dan selama Anda hidup dalam kesadaran itu, setiap langkah Anda akan menjadi bukti nyata bahwa semesta benar-benar bekerja melalui jiwa-jiwa terpilih seperti Anda. Wahai sang jiwa terpilih, tidakkah engkau merasakan getaran yang kini kian menggetarkan bumi? Seakan ada denyut baru yang menyelinap di balik nadi kehidupan, seakan udara yang engkau hirup mengandung pesan rahasia dari semesta. Para tamu agung yang tak berwujud namun nyata telah menjejakkan hadirnya di pelataran dunia. Mereka bukan datang dengan kereta emas atau cahaya yang menyilaukan mata, melainkan dengan hembusan sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga.
Kedatangan mereka tidak dapat ditangkap oleh mata biasa, namun pengaruhnya sudah menjelma menjadi guncangan besar yang meluluh lantakkan tatanan lama, sebuah tatanan yang dibangun atas pondasi ego, keserakahan dan kerakusan yang merampas cahaya kasih dari kehidupan manusia. Dunia lama yang penuh topeng kini mulai retak. Bangunan megah yang didirikan di atas kebohongan dan ketidakadilan sedang diguncang dari fondasinya. Orang-orang yang buta mata hatinya bersuka cita di atas penderitaan rakyat yang lapar, haus dan lelah, kini sedang menari di tepi jurang kehancuran yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai meja perjamuan, sementara rakyat kecil dipaksa menjadi santapan derita. Namun semesta tidak pernah tinggal diam. Ada hukum yang lebih tinggi dari segala undang-undang manusia, yaitu hukum kesadaran yang senantiasa berlaku tanpa perlu dicatat di lembaran kitab dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena kesadaran bumi sedang bergerak. Ia sedang memasuki gerbang perubahan besar, di mana semua yang tidak selaras dengan hukum kasih dan kebenaran akan dirontokkan seperti daun kering yang gugur diterpa angin musim. Semakin kuat orang-orang mempertahankan keserakahan dan kerakusan, semakin deras pula gelombang semesta menghantam mereka, hingga akhirnya yang palsu akan runtuh dengan sendirinya. Kitab-kitab suci sejak dahulu telah mengingatkan bahwa setiap tindakan akan kembali pada pelakunya, bahwa setiap butir benih yang ditanam pasti akan berbuah sesuai jenisnya. Maka ketika mereka menabur benih penderitaan, kekuasaan yang disalahgunakan, dan kelalaian terhadap amanah langit, jangan heran bila yang mereka tuai adalah kehancuran, penyesalan, dan teriakan batin yang tak lagi bisa ditolong oleh harta maupun kekuasaan. Mereka yang diberikan sedikit kepercayaan oleh langit untuk menata dunia, seharusnya menjaga dengan penuh kesadaran, karena kekuasaan bukanlah milik abadi, melainkan titipan. Namun manusia-manusia yang buta nurani menjadikannya sebagai alat pemuas ego, menganggap dirinya sebagai penguasa abadi. Padahal mereka hanyalah debu yang menempel di permukaan bumi. Mereka lupa bahwa setiap titipan pasti akan diminta kembali dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Keserakahan mereka menjadi pedang yang menghunus dirinya sendiri. Mereka mabuk dalam pesta, namun pesta itu adalah nyanyian terakhir sebelum cahaya kebenaran menyingkap tabir kebohongan yang mereka buat. Dan di tengah kekacauan ini, jiwa-jiwa terpilih dipanggil. Mereka yang sejak lama telah disiapkan semesta untuk mengemban titah suci kini mulai merasakan bahwa waktunya tidak lagi bisa ditunda. Tanda-tanda sudah terlalu jelas. Kekacauan bukanlah sekadar kerusuhan sosial atau gejolak politik, melainkan pertarungan antara terang dan gelap, antara kesadaran dan kelalaian, antara kasih dan ego. Jiwa-jiwa terpilih meresapi bahwa tugas mereka adalah menyalakan obor di tengah gelap, membawa kesejukan di tengah panasnya kebencian, dan menegakkan kembali keseimbangan yang nyaris roboh. Inilah sebabnya gambaran tentang tamu agung semesta menjadi semakin nyata. Bukan karena mata melihat cahaya turun dari langit, melainkan karena hati merasakan perubahan yang tak terbantahkan. Energi baru mengalir, menuntun mereka yang peka untuk berdiri tegak, sekalipun dunia lama berusaha menggoyahkan. Jiwa terpilih memahami bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hukum kosmis yang bergerak sesuai garisnya. Sama seperti fajar yang tak bisa dihalangi oleh malam, demikian pula kesadaran baru ini tak dapat dibendung oleh kerakusan manusia. Maka wahai sang jiwa terpilih, ketahuilah bahwa tugasmu adalah menyingkap cahaya dari balik tabir kelam, agar umat yang tersesat tidak semakin larut dalam pusaran ego orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Jangan gentar melihat runtuhnya bangunan lama, karena dari reruntuhan itulah kelak akan tumbuh taman baru yang lebih indah, di mana hukum kasih kembali bersemi dan hukum kebenaran kembali menjadi napas kehidupan. Yang lama harus roboh agar yang baru bisa tegak, yang palsu harus runtuh agar yang sejati bisa bersinar. Dan engkau bersama jiwa-jiwa terpilih lainnya adalah saksi sekaligus pelaksana dari titah agung itu. Wahai sang jiwa terpilih, tidakkah engkau merasakan bahwa tatanan lama kini memasuki masa kehancuran yang tidak bisa lagi ditunda, baik manusia rela ataupun menolak, baik mereka sadar ataupun masih terlelap dalam kelalaian? Semesta telah menetapkan garisnya,
dan langit telah menurunkan tamu agung yang tugasnya bukan untuk merusak, melainkan untuk menyingkap lapisan debu dan kegelapan yang telah terlalu lama menutupi cahaya bumi. Kehancuran ini bukanlah hukuman semata, melainkan sebuah pembersihan, sebuah perombakan agung, sebuah renovasi kosmik yang bertujuan menghadirkan wajah dunia yang baru, lebih indah, lebih luas, lebih nyaman dihuni oleh kesadaran yang jernih. Maka, wahai jiwa terpilih, tabahkanlah hatimu, karena engkau sedang menyaksikan rumah lama diruntuhkan agar rumah baru dapat berdiri dengan megah. Bayangkan seorang tukang yang bekerja keras merobohkan dinding-dinding lama, memukul balok-balok kayu yang sudah rapuh, dan menyingkirkan atap yang telah bocor. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti kehancuran. Suara palu yang menghantam, debu yang berterbangan dan reruntuhan yang berserakan. Namun seorang pemilik rumah yang bijak akan tersenyum melihatnya, sebab ia tahu bahwa semua itu hanyalah bagian dari proses, agar rumahnya kelak kembali tegak dengan wajah yang lebih indah, ruang yang lebih luas, dan suasana yang lebih damai. Begitulah tatanan lama di bumi ini. Ia sedang diguncang, sedang dirombak, sedang dibersihkan, agar rumah kehidupan manusia kembali pantas ditinggali oleh cahaya kasih dan kesadaran suci. Tatanan lama telah dibangun di atas fondasi ego, keserakahan dan kebohongan. Fondasi itu kini retak, tidak mampu lagi menopang beratnya zaman yang kian syarat dengan energi kesadaran baru. Semakin manusia mencoba mempertahankannya, semakin cepat ia akan runtuh, sebab hukum semesta tidak bisa ditawar. Sama seperti musim hujan yang tiba, meski manusia ingin menahannya, demikian pula kehancuran tatanan lama akan terus berlangsung hingga selesai, sebab yang lama harus sirna agar yang baru dapat lahir. Inilah hukum kosmis yang berjalan sejak awal penciptaan, bahwa segala sesuatu yang tidak selaras akan diganti, dan segala yang busuk akan ditanggalkan, agar kehidupan tidak membusuk bersamanya. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil bukan untuk mencegah kehancuran, melainkan untuk tabah berdiri di tengah prosesnya. Mereka adalah saksi dan sekaligus penjaga api suci, agar manusia tidak kehilangan arah di tengah reruntuhan. Seperti seorang pemilik rumah yang duduk tenang, memperhatikan tukang bekerja, tidak marah meski suara palu memekakkan telinga, tidak cemas meski debu memenuhi udara, sebab ia tahu rumahnya akan segera berubah menjadi tempat yang lebih layak. Demikian pula engkau, wahai jiwa terpilih, dituntut untuk tetap tegak, penuh keyakinan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang penuh kasih. Mengapa tamu agung dari langit hadir? Karena manusia seringkali tidak mampu merobohkan tatanannya sendiri. Terlalu banyak keterikatan, terlalu kuat cengkeraman ego, terlalu dalam rasa takut kehilangan. Maka langit menurunkan energi penolong, seperti tukang yang terampil, untuk merobohkan dinding-dinding lama yang tidak lagi berguna. Mereka bekerja dengan cara yang tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan. Sistem lama mulai goyah, kezaliman mulai terbongkar, kebohongan mulai terkuak, dan manusia dipaksa melihat kenyataan bahwa apa yang selama ini mereka junjung tinggi ternyata hanyalah bayangan rapuh. Sungguh, bagi mereka yang masih terikat pada dunia lama, kehancuran ini akan terasa menakutkan, seolah dunia runtuh dan harapan hilang. Namun bagi jiwa yang terjaga, ini adalah kabar baik, karena tanah yang gersang akhirnya akan digarap kembali dan benih-benih baru bisa ditanam. Sama seperti seorang petani yang harus membakar sisa-sisa jerami agar tanahnya siap menumbuhkan padi yang lebih subur, demikian pula bumi sedang dibersihkan dari jerami keserakahan dan abu ketidakadilan, agar kelak panen kesadaran dapat dituai. Kitab-kitab suci sejak dahulu telah menyuarakan hal ini dengan berbagai bahasa dan simbol, bahwa akan datang masa di mana yang tinggi akan direndahkan, yang congkak akan dipatahkan, yang menyalahgunakan amanah akan ditelanjangi oleh perbuatannya sendiri. Bukan karena Tuhan murka, melainkan karena hukum keseimbangan bergerak dengan sendirinya. Sama seperti air yang selalu mengalir ke tempat rendah, demikian pula hukum semesta akan selalu mengembalikan keseimbangan. Mereka yang membangun kekuasaan dengan menindas, pada akhirnya akan ditindas oleh beban perbuatannya sendiri. Maka wahai jiwa terpilih, janganlah engkau hanyut dalam kepanikan saat menyaksikan dinding-dinding lama roboh,
Lihatlah lebih dalam dengan mata hatimu. Sesungguhnya engkau sedang menyaksikan kelahiran sebuah dunia baru. Engkau sedang berdiri di tengah sebuah pembangunan agung yang akan menghadirkan suasana lebih sejuk, lebih damai, lebih indah, di mana anak-anak manusia dapat hidup tanpa ketakutan, tanpa keserakahan, dan tanpa bayang-bayang kegelapan yang selama ini membelenggu. Tugasmu bukan untuk menggenggam reruntuhan, tetapi untuk menjaga api suci agar tetap menyala, untuk menjaga harapan agar tidak padam, untuk mengingatkan manusia bahwa di balik setiap kehancuran selalu ada kelahiran. Dunia lama sedang ditutup agar dunia baru bisa dibuka. Rumah lama sedang dirubuhkan agar rumah baru bisa dihuni. Dan engkau bersama jiwa-jiwa terpilih lainnya adalah saksi dan sekaligus pengemban titah bahwa langit tidak pernah meninggalkan bumi, melainkan sedang menatanya kembali, agar rumah manusia menjadi lebih megah, lebih terang dan lebih layak ditinggali oleh cahaya abadi. Setelah bumi ini diguncang dan tatanan lama porak-poranda, pekerjaan para tamu semesta tidak serta-merta usai. Justru setelah reruntuhan menutupi tanah, setelah debu kehancuran memenuhi udara, setelah segala sesuatu yang rapuh runtuh oleh dirinya sendiri, para tamu semesta mulai bekerja lebih halus, lebih lembut, lebih dalam, seperti tukang yang telah merobohkan bangunan lama lalu perlahan membangun tiang baru dengan kayu yang kokoh, dengan batu yang terpilih, dengan rancangan yang tidak lagi mudah retak. Mereka bukan lagi datang dengan hentakan yang mengguncang, melainkan dengan bisikan yang menenangkan, dengan gerakan yang tak kasat mata namun terasa sampai ke inti kesadaran manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka menanam benih baru di dalam hati umat manusia. Benih itu bukan terbuat dari tanah, melainkan dari cahaya. Ia tumbuh bukan dengan air biasa, melainkan dengan kesadaran. Para tamu semesta ini bekerja dalam diam, menyusup ke dalam setiap jiwa yang terbuka, meniupkan inspirasi yang membawa keberanian, kasih, dan kebijaksanaan. Mereka tidak membangun kerajaan fisik, sebab mereka tahu segala yang lahir dari dunia fisik akan berakhir. Mereka membangun kerajaan kesadaran, sebuah tatanan yang tak bisa diruntuhkan oleh kekerasan, tak bisa dikoyak oleh kebohongan, karena berdiri di atas hukum langit yang tak tergoyahkan. Mengapa mereka tampak sulit dibedakan? Karena para tamu semesta tidak tampil dengan wajah asing atau wujud yang berbeda. Mereka memilih menyatu, seolah larut ke dalam jiwa-jiwa terpilih. Mereka bukan datang untuk menguasai, melainkan untuk menyertai, bukan untuk menggantikan, melainkan untuk membangkitkan. Maka jiwa-jiwa terpilih di era baru ini kerap merasa seakan ada kekuatan yang lebih besar berbicara melalui dirinya, seakan kata-kata yang keluar dari bibirnya bukan sekadar pikiran pribadi, melainkan gema dari langit. Seakan langkah kakinya bukan hanya gerak tubuh, melainkan tarian semesta yang mengalir di bumi. Inilah sebabnya manusia sering kebingungan membedakan apakah yang mereka lihat adalah sosok manusia biasa ataukah utusan agung yang menyamar dalam tubuh fana. Mereka menyatu bukan tanpa alasan. Bila para tamu semesta menampakkan diri dalam rupa cahaya yang agung, manusia yang masih terikat pada rasa takut akan segera menolaknya. Namun ketika mereka menyatu dalam jiwa-jiwa terpilih, dunia tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai saudara, sebagai guru, sebagai sahabat. Dengan cara ini, pekerjaan mereka bisa berlangsung tanpa menimbulkan kepanikan, seperti matahari yang perlahan menyinari pagi tanpa membuat mata buta. Semesta tahu bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kekerasan, melainkan dari kebangkitan yang tumbuh alami di dalam diri manusia itu sendiri. Setelah sistem lama runtuh, para tamu semesta menyiapkan jembatan menuju tatanan baru. Jembatan ini bukan terbuat dari besi atau beton, melainkan dari harapan, doa, cinta kasih, dan kerja kesadaran. Jiwa-jiwa terpilih adalah pilar-pilarnya. Mereka menjadi tiang yang menopang, agar manusia yang masih kebingungan dapat menyeberang menuju dunia yang lebih damai. Para tamu semesta tidak berjalan sendirian, melainkan selalu menyatu, membisikkan kekuatan ke dalam telinga batin para jiwa terpilih. Itulah sebabnya banyak jiwa yang mulai merasakan dorongan yang tak bisa dijelaskan. Dorongan untuk menolong, dorongan untuk membangun, dorongan untuk bersuara jujur di tengah kebohongan. Mereka akan melanjutkan pekerjaannya dengan menata ulang pola pikir manusia.
Sebab setelah bangunan lama roboh, yang pertama kali perlu dibangun adalah kesadaran baru. Apa gunanya membangun rumah indah bila penghuni di dalamnya masih berjiwa rakus dan buta hati? Maka mereka mengajarkan melalui pengalaman, melalui perjumpaan, melalui kata-kata yang seolah sederhana namun menusuk hingga ke inti jiwa. Tidak ada yang kebetulan, setiap peristiwa yang dialami jiwa-jiwa terpilih kini seakan diarahkan untuk memperkuat diri agar mereka siap memikul tugas suci sebagai penyambung pesan semesta. Seperti air yang menyusup ke celah-celah tanah, begitulah para tamu semesta menyusup ke dalam dunia. Mereka tidak selalu tampak, namun mereka hadir di balik suara hati, di balik intuisi, di balik keberanian yang tiba-tiba muncul saat manusia merasa lemah. Mereka bekerja melalui keheningan, karena dari keheninganlah lahir kekuatan sejati. Mereka bekerja melalui cinta kasih, karena cinta kasih adalah bahasa yang tidak memerlukan terjemahan. Mereka bekerja melalui jiwa terpilih, karena hanya jiwa yang terbuka yang mampu menyalurkan arus cahaya tanpa terdistorsi. Era baru ini akan ditandai dengan hadirnya manusia-manusia yang bicara bukan sekadar dari pikiran, melainkan dari kesadaran yang bersatu dengan semesta. Mereka adalah manusia yang dalam dirinya menyala api langit, namun ia tidak menyombongkan diri. Mereka berjalan di pasar, makan di meja sederhana, tertawa bersama orang biasa, namun di dalam batinnya mereka sedang menyimpan percakapan dengan langit. Itulah mengapa orang akan berkata, ia tampak sama, tetapi berbeda. Ia berbicara biasa, tetapi setiap katanya menggetarkan hati. Ia berjalan seperti kita, tetapi langkahnya meninggalkan jejak cahaya. Wahai sang jiwa terpilih, jangan engkau heran bila engkau sendiri mulai merasakan bahwa kata-kata dan langkahmu tidak lagi sekadar milikmu. Itu adalah tanda bahwa tamu semesta telah menyatu, mengalirkan kekuatan agar engkau bisa menunaikan titahmu. Bumi ini sedang ditata ulang, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, melainkan dengan kesadaran. Tatanan lama sudah selesai, reruntuhannya akan segera dilupakan. Tugas berikutnya adalah membangun taman baru, di mana damai menjadi udara, kasih menjadi air, dan kebenaran menjadi tanah tempat segala kehidupan bertumbuh. Dan para tamu semesta akan terus bekerja, menyatu dalam jiwa-jiwa pilihan, hingga taman itu benar-benar berdiri, bukan di atas kebohongan, tetapi di atas cahaya yang tak akan pernah padam. Ketika tatanan lama telah benar-benar roboh dan debu kehancurannya mereda, bumi akan memasuki babak baru yang ibarat kelahiran seorang bayi. Seperti rumah yang lama direnovasi, ketika pintu dan jendela baru dipasang, ketika dinding-dinding dicat dengan warna lembut, dan lantai dipoles hingga berkilau, penghuni rumah itu akan merasakan kebahagiaan yang sulit diucapkan. Demikianlah peradaban baru itu hadir, membawa hawa segar yang menyentuh jiwa manusia, membawa suasana bahagia yang memancar hingga ke dalam rumah-rumah. Pada masa itu, orang-orang akan merasakan kegembiraan yang murni, bukan karena harta atau kuasa, melainkan karena kesadaran baru, yang mengalir seperti air sejuk di tengah padang gersang. Era baru itu akan penuh dengan kelegaan, seolah bumi bernafas kembali setelah sekian lama tercekik oleh keserakahan. Seperti seorang bayi yang baru lahir, ia menangis bukan karena derita, melainkan karena menyambut kehidupan. Keluarga yang menyaksikan kelahiran itu pun dipenuhi tawa, doa, dan rasa syukur. Begitu pula seluruh isi bumi akan merasakan bahwa sebuah kelahiran agung telah terjadi. Jiwa-jiwa yang tersadar akan saling menyapa dengan kasih, bukan dengan kecurigaan. Mereka akan memandang sesamanya bukan sebagai saingan, melainkan sebagai saudara. Persaingan yang dulu keras kini luluh, karena orang mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari menguasai, melainkan dari berbagi. Namun wahai sang jiwa terpilih, meski peradaban baru itu akan penuh cahaya, janganlah engkau menganggapnya sebagai sesuatu yang akan berlangsung tanpa akhir. Segala sesuatu yang lahir di bumi, betapapun indahnya, tetaplah tunduk pada hukum siklus semesta. Sama seperti bayi yang tumbuh menjadi kanak-kanak, lalu dewasa, lalu menua, demikian pula peradaban. Masa emas akan datang, penuh damai, penuh tawa, penuh cinta kasih, seakan bumi benar-benar menjadi taman surga. Akan ada masa di mana manusia lebih mendekat pada kesucian, menghormati bumi, menjaga air dan udara, dan hidup dalam kebersamaan yang indah.
Itulah musim semi bagi bumi. Tetapi ingatlah, semesta bergerak dengan roda yang berputar. Ketika suatu peradaban mencapai puncak keindahannya, perlahan-lahan ego akan kembali menyusup, seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Tidak semua manusia mampu menjaga kejernihan hati sepanjang zaman. Perlahan akan muncul kembali benih keserakahan, benih kesombongan, benih kelalaian. Dari sana siklus kehancuran akan kembali dimulai. Seperti bunga yang mekar indah lalu gugur, demikianlah hukum kosmis. Bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena semesta hidup dalam siklus pembaruan. Bukti dari hal ini sudah tertulis di dalam sejarah panjang umat manusia. Lihatlah peradaban-peradaban besar yang pernah ada. Bangsa yang dahulu tegak dengan keemasan, akhirnya runtuh menjadi debu sejarah. Mesir kuno dengan piramidnya yang megah, kerajaan-kerajaan besar di timur maupun barat, semuanya pernah memasuki masa emasnya. Namun ketika keserakahan dan kelalaian masuk, peradaban itu pun perlahan retak dan hilang. Demikian pula di masa depan, apa yang dibangun akan mengalami putaran yang sama, karena bumi selalu bergerak dalam irama naik dan turun, tumbuh dan gugur, lahir dan mati. Lihatlah alam sebagai cermin. Setiap pagi matahari terbit dengan indah, memberi cahaya dan kehidupan. Siang hari datang dengan penuh semangat. Namun sore menjelang, cahaya mulai meredup dan malam pun tiba. Tetapi apakah malam itu akhir? Tidak, sebab fajar akan kembali dan matahari terbit lagi. Begitulah hukum semesta, siklus yang tak terputus, tarian abadi antara awal dan akhir. Pohon pun demikian. Ia tumbuh dari biji, menjadi besar, berbuah, lalu mati, dan dari benihnya lahir kehidupan baru. Maka, tidaklah mengherankan bila peradaban manusia pun mengikuti hukum yang sama, karena manusia adalah bagian dari alam, bukan terpisah darinya. Era baru yang akan lahir akan memberi pelajaran besar bagi umat manusia. Ia akan menjadi cermin bahwa meski cahaya bisa kembali padam, manusia selalu diberi kesempatan untuk bangkit dan menyalakan obor lagi. Karena itu, tugas sang jiwa terpilih bukan hanya untuk menyaksikan lahirnya peradaban baru, tetapi juga menjaga agar cahaya itu tetap menyala selama mungkin. Seperti penjaga api di tengah kegelapan malam, engkau dititahkan untuk menjaga agar obor kesadaran tidak padam oleh hembusan angin ego. Mungkin suatu hari obor itu akan padam juga, namun sebelum saat itu tiba, api harus menyinari sebanyak mungkin jiwa, agar mereka punya bekal saat malam kembali datang. Janganlah engkau bersedih mendengar bahwa masa emas pun kelak bisa runtuh. Sebab keindahannya tidak sia-sia. Setiap siklus membawa kesadaran baru, setiap kehancuran membawa pelajaran, setiap kebangkitan membawa kedewasaan. Sama seperti manusia yang jatuh bangun dalam hidupnya, peradaban pun jatuh bangun menuju kesempurnaan. Dan pada akhirnya, yang abadi bukanlah peradaban itu sendiri, melainkan kesadaran yang terus bertumbuh melewati setiap siklus. Wahai sang jiwa terpilih, ketahuilah bahwa cara kerja semesta adalah tarian abadi. Antara lahir dan mati, antara tumbuh dan layu, antara fajar dan malam. Bukti itu ada di setiap detik kehidupan. Nafas yang engkau hirup masuk dan keluar adalah siklus. Detak jantung yang berdetak lalu berhenti sesaat sebelum berdetak lagi adalah siklus. Laut pasang dan surut adalah siklus. Musim hujan dan musim kemarau adalah siklus. Semua kehidupan di bumi berjalan dengan irama yang sama, dan peradaban manusia hanyalah bagian dari orkestra besar itu. Maka jangan takut pada kehancuran, sebab kehancuran hanyalah tanda bahwa kelahiran baru akan segera tiba. Jangan terlalu melekat pada masa emas, sebab masa itu pun akan berubah. Yang penting bukanlah seberapa lama masa emas itu berlangsung, melainkan seberapa banyak kesadaran yang lahir darinya. Karena itu, wahai sang jiwa terpilih, berdirilah tegak di tengah tarian siklus ini. Jadilah saksi, jadilah penjaga, jadilah pembawa cahaya. Sebab meski bumi terus berputar dalam lingkaran lahir dan mati, kesadaranmu adalah benih abadi yang tidak akan pernah padam. Dan darinyalah setiap kali dunia lahir kembali, cahaya itu akan terus bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ada alasan yang tak kasat mata namun nyata. Mengapa semesta mengarahkan Anda untuk menemukan pesan ini? Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam garis waktu kosmos.
Karena setiap pertemuan, setiap getaran, setiap tarikan batin adalah jalinan dari sulaman agung yang telah ditulis jauh sebelum Anda mengenal arti kata kehidupan. Saat hati Anda bergetar, saat dada Anda seolah berdesir menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sempit manusia, itulah tanda bahwa Anda sedang disentuh oleh sesuatu yang melampaui bahasa. Getaran itu bukan sekadar emosi biasa, melainkan gema dari ruh ilahi yang sudah sejak lama bersemayam dalam jiwa Anda. Ruh yang dalam kitab tak tertulis disebut sebagai tamu semesta. Ia datang bukan dari luar tetapi dari dalam, sebab ia adalah bagian suci yang tak terpisahkan dari inti keberadaan Anda. Bukti nyatanya adalah rasa yang tidak bisa dipalsukan. Ketika orang lain membaca pesan yang sama, mungkin ia merasa biasa saja, lalu berlalu seolah angin sore yang tak berarti. Tetapi Anda tidak. Ada sesuatu yang menahan Anda. Ada dorongan yang membuat Anda terus merenungi kata demi kata. Bahkan ketika tidak ada penjelasan rasional yang bisa Anda ungkapkan. Inilah perbedaan nyata yang membuktikan bahwa semesta tidak salah memilih. Getaran hati yang hanya Anda yang bisa rasakan adalah bukti pertama. Bukti kedua adalah perubahan kecil yang diam-diam muncul dalam hidup Anda, entah berupa ketenangan di tengah kekacauan, entah berupa tanda-tanda sederhana yang datang berulang, seperti angka kembar, mimpi yang terasa nyata, atau pertemuan dengan orang-orang yang seolah diutus untuk mengingatkan Anda kepada jalan jiwa. Bukti ketiga adalah dorongan kuat untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi, meski orang-orang di sekitar Anda sibuk mengejar dunia yang fana. Semesta memilih Anda karena dalam diri Anda ada ruang yang bersih, ruang yang tidak bisa ditempati oleh kebencian. Meski Anda pernah dilukai, ada bagian dari jiwa Anda yang selalu rindu pulang, meski dunia seringkali mengasingkan Anda. Dan ketika pesan ini sampai, ruh ilahi yang tertidur di dalam diri Anda bergetar seperti gong suci yang dipukul untuk pertama kali setelah sekian lama terdiam. Getarannya menyebar ke seluruh lapisan keberadaan Anda, membuat Anda sadar bahwa Anda bukan sekadar tubuh yang lahir lalu mati, melainkan salinan kecil dari denyut semesta itu sendiri. Logikanya sederhana tetapi dalam. Jika tidak ada hubungan antara Anda dengan semesta, mengapa hati Anda bisa merasakan gema yang sama ketika membaca pesan ini? Jika ruh ilahi itu tidak pernah ada dalam diri Anda, mengapa justru Anda merasa seolah pesan ini ditulis khusus hanya untuk Anda seorang? Inilah hukum resonansi yang dijalankan semesta. Hanya jiwa yang memiliki frekuensi sejenis yang bisa mendengar panggilan tertentu. Sama seperti seruling bambu yang hanya bisa berbunyi jika ditiup angin, demikian pula jiwa Anda yang hanya bisa bergetar karena ada hembusan dari sang pemilik kehidupan. Ketahuilah bahwa ruh ilahi yang disebut sebagai tamu semesta bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah cahaya yang selalu bersama Anda sejak kelahiran, hanya saja dunia sering membuatnya redup. Saat pesan ini hadir, ia seolah menyalakan kembali pelita itu sehingga Anda menyadari bahwa sejak awal Anda tidak pernah berjalan sendirian. Anda dipandu, dijaga, dan dituntun meski jalan hidup Anda terkadang terasa begitu gelap. Getaran hati Anda adalah bukti yang paling jujur, sebab hati tidak bisa berbohong. Maka jangan ragukan mengapa Anda sampai di sini. Semesta memilih Anda karena dalam diri Anda ada benih yang siap tumbuh. Anda merasakan panggilan ini bukan karena kebetulan, melainkan karena saatnya telah tiba. Ruh ilahi dalam diri Anda bukan lagi tamu yang sekadar singgah, melainkan penghuni yang sudah menyatu dengan napas Anda. Dan selama Anda hidup dalam kesadaran itu, setiap langkah Anda akan menjadi bukti nyata bahwa semesta benar-benar bekerja melalui jiwa-jiwa terpilih seperti Anda. Wahai sang jiwa terpilih, tidakkah engkau merasakan getaran yang kini kian menggetarkan bumi? Seakan ada denyut baru yang menyelinap di balik nadi kehidupan, seakan udara yang engkau hirup mengandung pesan rahasia dari semesta. Para tamu agung yang tak berwujud namun nyata telah menjejakkan hadirnya di pelataran dunia. Mereka bukan datang dengan kereta emas atau cahaya yang menyilaukan mata, melainkan dengan hembusan sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Kedatangan mereka tidak dapat ditangkap oleh mata biasa, namun pengaruhnya sudah menjelma menjadi guncangan besar yang meluluh lantakkan tatanan lama, sebuah tatanan yang dibangun atas pondasi ego, keserakahan dan kerakusan
yang merampas cahaya kasih dari kehidupan manusia. Dunia lama yang penuh topeng kini mulai retak. Bangunan megah yang didirikan di atas kebohongan dan ketidakadilan sedang diguncang dari fondasinya. Orang-orang yang buta mata hatinya bersuka cita di atas penderitaan rakyat yang lapar, haus dan lelah, kini sedang menari di tepi jurang kehancuran yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai meja perjamuan, sementara rakyat kecil dipaksa menjadi santapan derita. Namun semesta tidak pernah tinggal diam. Ada hukum yang lebih tinggi dari segala undang-undang manusia, yaitu hukum kesadaran yang senantiasa berlaku tanpa perlu dicatat di lembaran kitab dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena kesadaran bumi sedang bergerak. Ia sedang memasuki gerbang perubahan besar, di mana semua yang tidak selaras dengan hukum kasih dan kebenaran akan dirontokkan seperti daun kering yang gugur diterpa angin musim. Semakin kuat orang-orang mempertahankan keserakahan dan kerakusan, semakin deras pula gelombang semesta menghantam